Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton peroton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Legi ketemu Selasa Kliwon ya. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya. Satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 11, Neptu weton judulnya ketemu 24. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan prediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Selasa bermakna kaya. Ini artinya yang bersangkutan ini nanti insya Allah berpotensi menjadi orang yang sukses dan kaya. Tentu jika yang bersangkutan ini mau bekerja keras dan bisa memaksimalkan potensinya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ya, ini tipe pati. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Ini bermakna ada kemungkinan ya perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, kurang lebih sama ya dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau jika itu tidak terjadi ya terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan dalam rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak. Dan loro di sini terkadang yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo. Ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti kehidupannya penuh kemuliaan ya, dihormati dan disegani banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Kemuling. Ini bermakna setelah menikah yang bersangkutan ini nanti justru semakin merosot, semakin mengalami kemunduran taraf hidupnya ya, aspek ekonominya, dan ini semua lebih disebabkan karena memang perilaku hidup borosnya, kebiasaan hidup borosnya, dan ini nanti mutlak harus bisa diperbaiki oleh yang bersangkutan tentu saja ya, supaya kedepannya bisa lebih baik ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pasti. Ini bermakna perjodohan ini nanti insya Allah rumah tangganya bisa rukun, adem ayem, tentrem gitu ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Selasa bermakna kaya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pasti ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan.
Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati juga. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini juga sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya sebaiknya tidak dilanjutkan. Meskipun kalaupun toh nanti dilanjutkan ini masih memungkinkan bisa diperbaiki sebetulnya, karena memang Kamis Legi ketemu Selasa Kliwon ini termasuk 24 yang bagus ya. Jadi kalau 24 itu di kisaran 50% potensi keberhasilannya ini dianggap bagus, karena memang ketemu 24 ini lebih banyak di bawah 50% gitu ya. Jadi ini nanti tentu tergantung yang menjalaninya saja, sejauh mana yang bersangkutan ini ya mau berjuang, mau bekerja keras terus memperbaiki rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ini weton Jumat Wage ketemu Sabtu Wage ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 13, Neptu weton jodohnya ketemu 23. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka. Ini bermakna perjodohan ini kalau menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap kurang bagus karena bermakna celaka ini tadi ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini bisa berakibat ya ada yang jatuh sakit ya atau minimal menurun kesehatannya ya. Ya Allah. Kemudian yang kedua ini weton Jumat Wage ketemu Sabtu Wage ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 13, Neptu weton jodohnya ketemu 23. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka. Ini bermakna yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap tidak baik ya kalau berdasarkan hasil perhitungan hari umumnya ya, bermakna celaka. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini terkadang yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, utawa abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insyaallah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangga. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit ya, dan sakit di sini terkadang yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatan yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro, soro, atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini bermakna murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan 5 siklus atau pancasuda ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini kurang lebih sama murah sandang pangane ya. Aspek ekonominya ini bagus ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang binugel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan, ini bermakna ya perjodohan ini ada kemungkinan ya yang bersangkutan ini nanti sering terlibat cekcok ya atau pertengkaran, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya artinya berlarut-larut ya terus menerus sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, ini justru bisa berakibat terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap kurang baik karena bermakna sering celaka ya, atau bermakna banyak celaka gitu ya. Nah,
Secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binokel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, ini termasuk satuan 23 yang kurang bagus sebetulnya ya, sedikit lebih jelek ya dibandingkan 23 yang lainnya gitu ya. Rata-rata kalau 20 ketemu 23 yang bagus itu di kisaran 67% ya potensi kesuksesannya atau keberhasilan rumah tangganya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini termasuk yang tidak direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Jumat Wage ketemu Sabtu Wage ini cukup berat ke depannya, meskipun kalau di kisaran 61% ke atas ini memang masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan bisa diperbaiki. Ini semua tentu ya berpulang pada masing-masing yang menjalaninya. Tentu saja sejauh mana yang bersangkutan ini mau berjuang, mau bekerja keras terus memperbaiki rumah tangganya ini, nanti tentu masih bisa lebih baik lagi nanti. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.